Halo, nama saya Auli Rahman Hidi. Biasanya saya dipanggil Oman. Saya lahir di Bau-Bau tanggal 1 Februari 2002. Saya mahasiswa kedokteran umum Universitas Jenderal Sudirman, tahun angkatan 2020, dengan NIM G1A020019, dan saat ini saya tinggal di Purwokerto. Dalam proyek video kali ini, saya berperan sebagai Dr. Sarjito Muda. Menurut saya, Dr. Sarjito adalah sosok yang sangat hebat karena beliau mengabdikan dirinya untuk negara dalam semua aspek, seperti aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek budaya, dan aspek masyarakat. Nama saya Ikhwani Amalia Putri. Biasanya saya dipanggil Puput. Saya lahir di Banyumas tanggal 6 Juli 2002. Saya mahasiswa kedokteran umum Universitas Jenderal Sudirman tahun angkatan 2020 dengan NIM G1A020025. Saat ini saya tinggal di Kota Yasa, Sumbang. Dalam proyek video ini, saya berperan sebagai narator. Menurut saya, Dr. Sarjito adalah sosok orang yang dermawan. Ia banyak membantu orang yang membutuhkan di masanya. Halo, nama saya Husnul Afifah Rizky Oktaviana. Biasanya saya dipanggil Husen. Saya lahir di Boyolali pada tanggal 13 Oktober tahun 2000. Saya mahasiswa kedokteran umum Universitas Jenderal Sudirman tahun angkatan 2020 dengan NIM G1A020031. Saat ini saya tinggal di Boyolali, Jawa Tengah. Dalam proyek video ini, saya berperan sebagai narator dan figuran. Menurut saya, Dr. Sarjito adalah seorang pribadi yang sangat berjasa bagi kemajuan bangsa Indonesia. Beliau tidak hanya menjadi seorang dokter yang profesional, melainkan juga merupakan seorang organisator yang aktif. Dr. Sarjito menginspirasi saya untuk menjadi seorang dokter yang bermanfaat dan berdedikasi bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara Indonesia. Halo, nama saya Naufal Hananto. Saya biasa dipanggil Naufal. Saya lahir di Lampung Tengah, 6 November tahun 2001. Saya mahasiswa kedokteran umum Universitas Jenderal Sudirman tahun angkatan 2020 dengan NIM G1A020043. Dan saat ini saya tinggal di perumahan 1 GPM Blok E11 Bandar Mataram, Lampung Tengah. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai Dr. Sarjito Dewasa, Dr. Sutomo, dan narator. Menurut saya, Dr. Sarjito adalah sosok dokter pejuang kemerdekaan yang bukan hanya cerdas, namun juga memiliki rasa empati yang besar, serta seorang organisator yang ulung. Halo, nama saya Alia Pristika. Biasanya saya dipanggil Alia. Saya lahir di Bekasi tanggal 11 April 2002. Saya adalah mahasiswa kedokteran umum Universitas Jenderal Sudirman tahun 2020 dengan NIM G1A020065. Dan saat ini saya tinggal di Bekasi. Dalam proyek video ini, saya berperan sebagai narator dan penyunting video. Menurut saya, Dr. Sarjito adalah sosok yang sangat inspiratif. Walaupun beliau hidup di zaman yang berbeda dengan saya, tetapi semangat juangnya masih hidup sampai detik ini. Bahkan semangatnya menggugah saya untuk bisa menjadi lifelong learner yang bisa memberikan kontribusi besar dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Halo, nama saya Helga Mina Safila, biasanya saya dipanggil Helga. Saya lahir di kota Tasikmalaya, tanggal 13 Mei 2001. Saya mahasiswa kedokteran umum Universitas Jenderal Sudirman, tahun angkatan 2020, dengan NIM G1A020068. Dan saat ini saya tinggal di Asrama Nyantong, kota Tasikmalaya. Dalam proyek video ini, saya berperan sebagai narator. Menurut saya, Dr. Sarjito merupakan dokter yang profesional sekaligus berjasa bagi kemajuan bangsa dan negara. Halo, nama saya Indah Kusumaningrum. Biasanya saya dipanggil Indah. Saya lahir di Jakarta tanggal 14 September tahun 2002. Saya mahasiswa kedokteran umum Universitas Jenderal Sudirman tahun angkatan 2020 dengan NIM G1A020083. Saat ini saya tinggal di Kota Bekasi. Dalam proyek video ini,
Saya berperan sebagai narator dan juga tokoh istri dari Dr. Sarjito, yaitu Ibu Sukami. Menurut saya, Dr. Sarjito adalah sosok yang penuh dengan semangat juang yang patut kita teladani sebagai pemuda bangsa, terutama bagian pendidikan kedokteran. Semangat untuk memperluas penggunaan ilmu yang dipunya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang haruslah kita teruskan dan terapkan di kehidupan kedepannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Diva Alivianisa. Biasanya saya dipanggil Keisha. Saya lahir di Banyumas tanggal 2 Februari 2002. Saya adalah mahasiswa kedokteran umum dari Universitas Jenderal Sudirman tahun angkatan 2020 dengan NIM K1A020089. Saat ini saya tinggal di Purwokerto. Dalam proyek video ini saya berperan sebagai narator. Menurut saya, Dr. Sarjito adalah seorang yang penuh dengan kerja keras, sederhana, dan mendedikasikan dirinya untuk bangsa. Dr. Sarjito menginspirasi saya untuk terus semangat belajar dan menjadi dokter yang berguna di masa depan. Halo, nama saya Aulianu Anissa. Biasanya saya dipanggil Aul. Saya lahir di Sumedang, tanggal 27 Juni 2001. Saya mahasiswa kedokteran umum Universitas Jenderal Sudirman tahun angkatan 2020 dengan NIM G1A020100. Dan saat ini saya tinggal di Sumedang. Dalam proyek video ini, saya berperan sebagai narator. Menurut saya, Dr. Sarjito adalah sosok ilmuwan yang inovatif dan pemimpin yang tangguh. Beliau merupakan anak bangsa yang sudah selayaknya diberi gelar pahlawan oleh bangsa ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, ungkap Bung Karno. Kita dapat belajar dari beliau tentang kematangan dalam berpikir, ketekunan dalam bertindak, dan keikhlasan dalam menunaikan amanah. Halo, nama saya Liftiani Namdani. Biasanya saya dipanggil Tia. Saya mahasiswa kedokteran umum Universitas Jenderal Sudirman tahun angkatan 2020. Saya lahir di Cilacap pada tanggal 23 November tahun 2001. Saat ini saya tinggal di Cilacap. Dalam proyek video ini, saya berperan sebagai narator. Menurut saya, Dr. Sarjito adalah sosok yang memperjuangkan masyarakat mencapai kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dengan cara yang menyeluruh. Dr. Sarjito. Rasanya tak sah bila kita membahas perkembangan dunia medis di Indonesia tanpa menyebut sosok ini. Perjuangannya yang melegenda sebagai tenaga medis pribumi yang tak lekang oleh waktu. Tak hanya sebagai tenaga medis, peranannya sebagai pendidik, pejuang kemanusiaan, dan pejuang kemerdekaan Indonesia juga tak kalah hebatnya. Dr. Sarjito juga menanamkan jiwa nasionalisme kepada murid-muridnya, supaya para muridnya selalu berbakti kepada bangsa dan negara, selalu menanamkan rasa cinta tanah air, dan berbudi pekerti luhur, salah satunya lewat penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Hal yang paling mencolok dari beliau tak lain adalah status beliau sebagai dokter pribumi pertama yang diakui oleh pemerintah Hindia Belanda karena berhasil menjadi lulusan terbaik di Stovia, dan Dr. Sarjito menyelesaikan pendidikan dokter di Stovia tepat waktu selama 9 tahun. Dokter yang hidup dengan moto, dengan memberi kami menjadi kaya. Ini adalah anak dari seorang guru bernama Sajid. Kelak, sang ayah yang berprofesi sebagai guru ini berhasil menginspirasi Sarjito untuk berjuang di dunia pendidikan Indonesia. Ia lahir di Purwodadi, Magetan, Jawa Timur pada tanggal 13 Agustus 1989. Beliau memulai pendidikan dasar dengan belajar di sekolah rakyat pada tahun 1995 hingga 1901 di Purwodadi dan Lumajang. Karirnya dalam dunia kedokteran setelah lulus sebagai lulusan terbaik Stovia dilanjutkan dengan menjadi dokter di tempat ternama Indonesia. Setelah menjadi dokter di Rumah Sakit Jakarta dan Institut Pasteur hingga tahun 1920, beliau menjadi dokter di Laboratorium Pusat Jakarta sekaligus sebagai asisten kepala Sekolah Tinggi Kedokteran selama 5 tahun, hingga dirinya pindah ke Makassar dan menjadi ketua laboratorium di sana. Pada
1931, Dr. Sarjito pergi ke Jerman untuk kepentingan belajar dan penelitian. Di sana ia menjadi staf di Reichsgesundheitsamt dan kembali ke Indonesia setelahnya. Dengan ilmu baru yang dimilikinya, Dr. Sarjito diminta untuk melakukan penelitian terhadap penyakit lepra dan dijadikan sebagai kepala laboratorium Semarang. Setelah 13 tahun mengepalai laboratorium di Semarang, Dr. Sarjito diminta untuk memimpin Institut Pasteur setelah beralihnya ke pemimpinan Jepang di sana. Beliau memberikan pelayanan masyarakat seperti pemberian vaksin bagi warga maupun tentara, pengobatan penyakit yang sedang terjadi seperti gigitan anjing gila, dan juga penelitian tentang penisilin. Sekitar akhir tahun 1945, saat masa peralihan kekuasaan dan Bandung mulai diduduki oleh pihak Inggris, Dr. Sarjito memindahkan Institut Pasteur beserta peralatan dan vaksin yang ada ke Klaten. Hal ini dilakukan karena keadaan Institut Pasteur yang dinilai kurang aman karena berdekatan dengan rumah sakit di mana terdapat banyak dokter Belanda yang berhubungan dengan Inggris. Dan dengan pindahnya Institut Pasteur ke Klaten, Dr. Sarjito juga tetap menjabat sebagai kepala di sana. Selain menjabat sebagai kepala Institut Pasteur Klaten, pada tahun 1946, Dr. Sarjito juga mengemban amanat sebagai Ketua Fakultas Kedokteran Preklinik di Klaten, yang merupakan bagian dari perguruan tinggi kedokteran yang dipindahkan oleh pemerintah dari Jakarta ke Klaten. Peran Dr. Sarjito dalam dunia pendidikan juga tak kalah pentingnya. Contohnya saja pada tahun 1950, ia diamanati oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menjadi rektor pertama Universitas Gadjah Mada. Dengan ini, saya mewakili Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hari ini, tanggal 17 Mei 1949, mengangkat saudara Profesor Dr. Sarjito sebagai Ketua Senat Universitas Negeri Gadjah Mada. Saya Sarjito, dengan ini menerima jabatan Ketua Senat Universitas Negeri Gadjah Mada, dan demi Allah, saya bersumpah untuk menjalankan tugas-tugas saya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selama masa kepemimpinannya sebagai rektor di UGM, Dr. Sarjito telah melakukan beberapa penelitian tentang rhinoskleroma dan bilharziasis dalam masyarakat megalistik yang beliau lakukan bersama dengan GHR Koenigswald. Penelitian lainnya adalah tentang perkembangan ilmu kedokteran di Indonesia pada tahun 1950. Beliau juga telah melakukan beberapa penelitian, di antaranya penelitian tentang cara pemeriksaan serum pada sakit treponematosis yang beliau lakukan bersama dengan R. Subekti pada tahun 1956, dan penelitian tentang reaksi aglutinasi baru pada penyakit hepatitis bersama dengan Dr. Sapardi pada tahun 1955. Dan pada tahun 1963, beliau kembali diamanati untuk menjadi rektor. Kali ini beliau diamanati untuk menjadi rektor di Universitas Islam Indonesia. Saya mewakili Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hari ini mengangkat saudara Profesor Dr. Sarjito sebagai rektor Universitas Islam Indonesia. Saya Sarjito. Dengan ini saya menerima jabatan Rektor Universitas Islam Indonesia. Dan demi Allah, saya bersumpah untuk menjalankan tugas-tugas saya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selama masa jabatannya sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia,
Dr. Sarjito telah berhasil membuat Universitas Islam Indonesia membuka beberapa fakultas baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT. Dengan ini saya meresmikan berdirinya fakultas-fakultas baru Universitas Islam Indonesia, yakni Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Tarbiyah di Gorontalo, Fakultas Hukum dan Ekonomi Cabang Cirebon, Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah di Madiun, Fakultas Syariah di Bangil, serta Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi di Klaten. Dari pencapaian-pencapaian yang telah beliau raih, tentunya kita dapat membuat sebuah pembuktian bahwa beliau bukan hanya seorang tenaga medis yang handal, namun juga seorang tenaga pendidik yang cinta tanah air. Selain kontribusinya di bidang kesehatan dan pendidikan, Dr. Sarjito juga aktif dalam beberapa organisasi. Jabatan tinggi selalu beliau duduki, dan dengan jabatannya yang tinggi di berbagai organisasi, beliau selalu memanfaatkan wewenang yang dimilikinya dengan baik, tentunya demi aspek kehidupan bangsa. Sebagai Ketua PMI Bandung tahun 1945, Dr. Sarjito dihadapkan dengan keadaan Bandung saat itu yang kacau karena sedang terjadi masa peralihan kekuasaan. Banyak warga dan juga tentara yang terluka dan membutuhkan pertolongan akibat kalahnya persenjataan Indonesia. Hal ini membuat Dr. Sarjito memaksimalkan kinerja PMI di bawah pimpinannya dengan membuka beberapa cabang di daerah sekitar Bandung yang dilengkapi dengan adanya rumah sakit darurat. Bung, keadaan semakin tidak kondusif. Banyak balantar kita yang kewalahan. Kita harus segera menggunakan markas-markas PMI sebagai rumah sakit darurat. Baik, kami akan membagi tugas untuk memastikan pesan ini sampai ke telinga kawan-kawan di markas. Selain dikenal perannya di bidang kesehatan, Dr. Sarjito juga merupakan tokoh yang giat dalam bidang politik. Hal ini dibuktikan dengan aktifnya beliau di organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1980, yang mana saat itu Dr. Sarjito adalah mahasiswa kelas 2 di tingkat persiapan di Stovia. Organisasi Budi Utomo didirikan oleh Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, M. Suwarno, Gondo Suwarno, R.M. Gombrek, Suraji, Angka Projo Sudirjo, Muhammad Soleh, dan Muhammad Sulaiman yang merupakan senior dari Dr. Sarjito di Stovia. Dr. Sarjito diamanahi untuk menjadi Ketua Budi Utomo Cabang Jakarta dan anggota pengurus pusat Budi Utomo di tahun 1952. Pada tahun 1946, setelah Klaten berhasil melepaskan diri dari Ikatan Swapraja dan memilih menjadi salah satu kabupaten di wilayah RI, dibentuk Badan Perwakilan Rakyat, dan Dr. Sarjito menjadi anggota Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Klaten. Alasan yang mendasari Dr. Sarjito untuk memulai perannya dalam bidang pendidikan, selain karena teladan perjuangan sang ayah, adalah rasa cintanya pada tanah air. Dengan latar belakang pendidikannya yang bisa membuatnya berhasil menjadi seorang dokter, Sarjito berpikir tentang keadaan lingkungan di sekitarnya. Terlihat bahwa tidak semua pribumi mendapatkan keadilan dalam masalah pendidikan. Rasa beruntung terlahir sebagai anak dari seorang guru yang membuatnya bisa mendapatkan pengajaran dasar di rumah, ditambah pengajaran agama dari sang kakek, membuat karakter intelektual Dr. Sarjito terbentuk menjadi pribadi yang cerdas, bekerja keras, dan pantang menyerah dengan kesadaran dan kepeduliannya atas pentingnya pendidikan di Indonesia. Adanya pembagian golongan pendidikan di masyarakat pada zaman itu membuat Dr. Sarjito tergerak untuk berjuang demi memajukan pendidikan masyarakat pribumi agar terjadi kesamarataan pendidikan sesuai dengan cita-citanya selama ini. Pemikiran Dr. Sarjito terhadap penyamarataan pendidikan di Indonesia diterapkannya
Pemikiran ini dilatar belakangi oleh tujuannya untuk membentuk karakter mahasiswa di Indonesia agar bisa menjadi intelektual yang berbudaya, berbudi luhur, dan mau mengabdi kepada nusa dan bangsa. Kedua, kuliah studium general atau mata kuliah umum. Pemikiran ini dilatar belakangi untuk menyeimbangkan pengetahuan mahasiswa sehingga sarjana yang terbentuk kemudian tidak terfokus pada bidang keahliannya dan bisa menempatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya sesuai dengan fungsi. Terakhir, pendekatan multidisipliner dalam ilmu pengetahuan. Pemikiran ini didasari dengan penggabungan beberapa ilmu untuk melihat suatu masalah dari berbagai sisi untuk memecahkannya dengan lebih spesifik. Profesionalisme yang bisa diambil dan diteladani bagi kami seorang dokter adalah sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, tidak berarti kita bisa memanfaatkannya sebagai dasar untuk berlaku sombong, melainkan haruslah digunakan untuk membantu orang lain demi meningkatkan kesejahteraan dan mutu kesehatan mereka. Dengan alasan itu juga, seorang dokter berarti harus memiliki pengetahuan yang luas terbuka, sehingga bisa memaksimalkan pengabdiannya kepada masyarakat. Kita sebagai calon dokter haruslah tekun untuk terus belajar dengan semangat juang dan ikhlas membantu demi kebaikan bersama. Dalam bidang kesehatan, Dr. Sarjito peduli dengan kesehatan masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penelitian beliau yang kebanyakan mengenai masalah kesehatan seperti diabetes mellitus, tropical typhus, tekanan darah tinggi, batu ginjal, dan gagal jantung. Dengan hal itu, beliau menemukan beberapa obat seperti kalkusol untuk batu ginjal, kalterol untuk penyakit jantung, dan vaksin bagi gerilya pada masa revolusi. Yang mendasari salah satu penemuannya atas obat gagal ginjal adalah keadaan istrinya yang sudah sakit parah di tengah keadaan Klaten yang saat itu sedang mengalami masa krisis. Penyakit batu ginjal juga merupakan penyakit masyarakat sehingga dibutuhkan solusi yang bisa dibuat secara komersial. Hal tersebut juga berdasarkan beliau yang membaca atlas Nyonya Kolpenberg-Wersting yang memuat penjelasan tentang obat batu ginjal yaitu Strobilanthus. Kemudian Dr. Sarjito mencari tanaman yang mirip di daerah sekitar rumahnya yaitu daun tempuyung dan membuat ramuan dari daun tersebut. Setelah hasilnya terlihat berdampak positif bagi sang istri, tanaman tersebut diteliti lebih lanjut bersama Dr. Gembong Citrosupomo. Dengan hasil tersebut, obat kalkusol dapat diproduksi sebagai obat batu ginjal. Dan karena tekad juga keinginannya untuk menyejahterakan masyarakat, pesannya sebelum meninggal adalah untuk menjual kalkusol dengan harga yang rendah, agar warga bisa menyembuhkan penyakitnya tanpa pengobatan dengan biaya yang tinggi. Profesionalisme yang dapat kami ambil dan kami teladani dari seorang dokter adalah kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, baik dalam memberi saran dan arahan untuk menerapkan pola hidup sehat maupun melindungi dan mengobati kesehatan orang lain. Kepedulian seorang dokter merupakan salah satu kepedulian dalam rangka untuk turut serta dalam menyejahterakan masyarakat. Dari keteladanan seorang dokterlah yang membuat saya selalu mengingat untuk tetap rendah hati dan melayani baik diri saya sendiri maupun masyarakat dengan baik. Bersama murid atau pemuda lain di sana, Dr. Sarjito memulai langkahnya dengan ikut serta dalam organisasi Budi Utomo. Cita-citanya dan tujuan Budi Utomo adalah sama, yaitu menaikkan harkat dan kehormatan bangsa dengan memajukan bangsa Indonesia di bidang pendidikan, kebudayaan, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik, dan juga industri. Selain itu, kembali kepada rasa hatinya pada pendidikan Indonesia sebagai kaum terpelajar yang beruntung untuk bisa mendapatkan pengajaran yang layak, membuat Dr. Sarjito merasa bertanggung jawab untuk memajukan bangsa dengan ilmu yang sudah dimilikinya. Profesionalisme yang bisa diambil dan diteladani bagi kami seorang dokter adalah semangat beliau dalam berorganisasi di bidang politik dengan jiwa nasionalisme dan selalu berusaha memperjuangkan apa yang sudah dicita-citakan, terutama untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dengan bekerja keras, bertanggung jawab, untuk memajukan pendidikan di Indonesia dengan ilmu-ilmu yang sudah dimilikinya. In 1978,
After 4 years of transition and refinement, on February 8, 1982, the hospital was inaugurated by President Soeharto to take on the name of the scientist and warriors, Dr. Sarjito. In 2017, Dr. Sarjito General Hospital Center has successfully achieved ISO 9001 recognition for quality management system, A accreditation as an academic hospital, past plenary CARS accreditation degree, and JCI accredited as Hospital Academic Medical Center. Dr. Sarjito dianugerahkan gelar pahlawan nasional atas sumbangsihnya bagi Indonesia. Setelah pengusulan dilakukan sejak tahun 2012, akhirnya gelar tersebut resmi diberikan kepada beliau pada tanggal 7 November 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Gelar ini dipersembahkan oleh negara sebagai bentuk penghargaan atas jasanya yang berperan penting